Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo semuanya para nakama di dalam negeri maupun luar negeri nih. Kita ketemu lagi dan gue ketemu bareng sama lo semua setelah 2 minggu lamanya karena gue ada sedikit kesibukan dan hari selanjutnya karena gue lagi sakit. Kembali lagi ya nakama bersama gue Farhan Rabani yang selalu membahas manga, cerita, anime, One Piece. Nah kali ini gue akan membahas cerita One Piece secara ringkas dari cerita-cerita yang lalu sampai chapter 1078 atau chapter 1075 sampai 1078. Oke, sebelumnya guys, dibiasakan ditonton dulu sampai selesai agar tidak terkena spam. So, jadi setelah ditonton, komen, like, subscribe dan lain sebagainya. Oke nakama, mari kita lanjut. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut menyimak pembahasan gue mengenai chapter One Piece. Sekarang nih ya nakama, chapter One Piece telah memasuki cerita atau arc yang benar-benar sulit atau chaos di Pulau Egghead ini. Di antara arc yang lain yang diberi setting di sebuah Pulau Egghead. Nah, gimana nih nakama? Sekarang ini ya, para kru bajak laut Mugiwara no Luffy sedang berusaha mencari Dr. Vegapunk yang asli. Dan para kru tersebut ya nakama, telah dibagi menjadi 4 kelompok dengan melakukan pencarian terhadap Dr. Vegapunk. Tapi di sini nakama nih, dimanapun kalian berada, di luar dugaan, tiba-tiba para kelompok topi jerami yang sedang melakukan pencarian terhadap Dr. Vegapunk, satu persatu mereka telah diserang oleh seluruh para cyborg Dr. Vegapunk alias para Seraphim. Nah, satu persatu mereka sedang menyerang tim kelompok topi jerami di luar kendali mereka. Nah, dari sini mulai dengan si Snake semakin hari semakin tidak terkendali hingga di sini cyborg kedua mengatakan bahwa Seraphim tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk segera dikalahkan. Kalian mau tahu kenapa? Karena di sini robot tersebut di bawah kendali oleh seseorang yang telah mengacaukannya yang sedang berada di Pulau Egghead, alias ada pengkhianat yang berada di Pulau Egghead. Dari sini nakama orang tersebut telah memutus jaringan koneksi maupun jaringan komunikasi di Pulau Egghead dengan tujuan untuk melakukan kerusakan. Kemudian salah satu cara agar yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mencoba melawan atau kabur dengan bergegas mencari bala bantuan. Dari sini nih nakama sekalian dimanapun Anda berada, si cyborg Vegapunk Saka telah mencoba memberi perintah kepada Seraphim untuk berhenti. Tapi nakama, ucapan Saka tersebut tidak didengarkan oleh Seraphim. Mereka semakin hari semakin jadi tetap lanjut untuk menyerang seluruh lab yang berada di lab Vegapunk. Dari sini kita lihat ada poin di mana bajak laut topi jerami Luffy bekerja sama dengan Cyberpool. Nah, cerita ini sebenarnya Cyberpool yang coba bernegosiasi dengan Luffy agar dibebaskan dan tiba-tiba di sini Seraphim Hawk menyerang mereka, sama seperti Seraphim lain. Ternyata S-Hawk juga mendapatkan kekuatan buah iblis. Mungkin ini kekuatan yang sangat-sangat tidak diduga ya oleh para nakama semua, yaitu mau tahu apa? Ya, kekuatan buah iblis Supanomi yang dimiliki oleh Dust Bones. Kalian mau tahu Dust Bones ini adalah Mister Satu anggota organisasi kriminal Baroque Works yang telah dikalahkan oleh Roronoa-Zoro di peristiwa Arc Kerajaan Alabasta. Nah, di sini nakama, setelah menghindari serangan tersebut, nah, salah satu anggota si Pinen yang bernama Kaku mencoba untuk melakukan negosiasi kembali agar bisa dibebaskan. Namun, ada satu hal yang benar-benar cukup lucu untuk gue. Ketika Saka menanyakan tujuan si Pinol, Lucci malah menjawab dengan enteng kalau misinya adalah membunuh semua Vegapunk. Di sini ya, hal ini langsung saja membuat si Kaku protes karena di sini menurut gue negosiasi manisnya langsung
hancur atau buyar karena Rob Lucci yang terlalu terang-terangan memberitahu tujuan mereka sebelum berhasil dibebaskan. Nah, dari sini pun Luffy mengambil keputusan kalau dia ternyata setuju untuk membebaskan Lucci dan Kaku. Tapi nih nakama, bukannya memastikan agar si Pinol tidak berbuat macam-macam, dia malah memprovokasi Lucci dengan perkataannya. Dari sini nakama, ini merupakan sebuah momen yang cukup langka ya nakama, di mana dari sini Luffy telah memprovokasi musuhnya dengan santai hingga naik darah seperti Lucci saat ini. Nah, namanya juga Kapten Bajak Laut ya, justru sifatnya dia sangat polos dan easy going lah nakama. Baru saja dia menjadi Yonko penguasa lautan. Namun di sini nakama, hal itu secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar dan kuatnya bajak laut Mugiwara Luffy saat ini. Dia bukan seorang pemula atau rookie yang baru datang ke laut, tapi sudah menjadi Yonko yang ternyata faktanya nakama, dia mempunyai ribuan bawahan atau ribuan kru dan memiliki beberapa kapal armada aliansi. Suatu hal seperti Cyberpool 9 bukan lagi menjadi masalah yang sulit untuk dia bereskan. Jadi intinya sudah tidak ada urusan lagi untuk melawan agen Cyberpool Zero. Kemudian nakama, cerita ini berpindah ke panel lain. Di sini Saka memberikan kunci borgol tersebut kepada Luffy. Tapi dengan jaminan ya nakama kalau Luffy akan melindungi Dr. Vegapunk Stella. Menariknya nih, di sini sudah dimulai antara tag team antara Luffy dan Lucci versus Seraphim Bear serta tag team Zoro and Kaku versus S-How pun akhirnya bisa dimulai. Dari sini nih, mereka harus bergerak cepat saat ini agar bisa menyelesaikan urusan yang lain. Yaitu apa nakama? Yaitu menemukan dan menyelamatkan Stella serta menolong salah satu anggota Mugiwara no Luffy bernama Nami yang berteriak entah karena apa. Dari sini kemungkinan regu Nami saat ini sedang diserang oleh Shishan karena dia adalah Seraphim yang belum muncul di chapter 1075. Nah, di sini nakama, jika Luffy tidak bisa datang tepat waktu, gue kasih tahu kalian semua, masih ada regu Robin di lantai 2 yang dapat membantu. Atau bisa saja Sanji akan datang menolong mereka mendengar teriakan Nami. 1077 dengan judul seharusnya telah diperhatikan lebih cepat. Cerita ini nakama dimulai dengan Sentomaru di pabrik Fabio Egghead sedang berbicara kepada penduduk asli Pulau Egghead. Gue akan membahas One Piece chapter 1077 dengan ringkasan yang lengkap dan mentahnya. Dari sini Sentomaru menasehati semua penduduk asli untuk keluar dari Pulau Egghead. Dan setelah bertanya, mereka ternyata harus keluar dari pulau ini dan apa yang terjadi di sekitar pulau. Lalu Sentomaru juga memberitahu penduduk asli tentang insiden Pulau Ohara. Jadi nakama, dia menceritakan bahwa penduduk Pulau Ohara menentang pemerintah dunia dan pergi mencari Poneglyph dan semua misteri yang ada di dunia One Piece. Artinya nakama, dengan demikian pulau itu segera diserang oleh pemerintah dunia yang tujuannya adalah memusnahkan seluruh pulau dan hanya mengakibatkan satu anak keluar dari pulau tersebut. Dari sini juga Sentomaru menggambarkan bahwa pemerintah dunia mengejar orang terpintar yang masih hidup adalah tanda bahwa mereka telah memutuskan untuk menghapusnya dan segera insiden seperti Ohara atau bahkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Mungkinkah ini sesuatu yang buruk terulang kembali lagi di Ohara? Oke, cerita ini tetap masih berlanjut para nakama. Sementara di cerita panel lain di lantai 4 sebuah gedung di ruang komando Vegapunk. Di sini gue melihat kekhawatiran Topi Jerami dan agen Spinol melawan robot cyborg Seraphim karena tidak peduli berapa banyak serangan yang mereka lakukan. Di sini
tiba-tiba nih setelah diserang oleh Luffy maupun Rokushi dan Kaku dan Zoro yang lainnya, Seraphim mereka bangkit kembali dengan cepat. Waduh, ini diserang tetap aja masih kuat ya nakama. Gila benar. Dari sini nakama, Luffy dan Lucci kembali melakukan serangan gabungan pada S-Beam, sedangkan Zoro dan Kaku melakukan serangan gabungan pada S-Hawk. Namun di sini hasil tetap sama dan para Seraphim segera bangkit kembali. Dari sini nakama, Luffy sudah mulai frustasi mengungkapkan kekesalannya dengan berteriak jika Seraphim tersebut adalah Yonko Kaido. Dari sini nih nakama, kalau gue lihat Zoro memberitahu yang lain bahwa Zoro melihat seperti King atau komandan All-Star yang dia lawan di negeri Wano. Mendengar hal ini, Saka bertanya kepada Zoro, apakah kru Kaido memiliki seorang suku Lunarian? Tetapi Zoro mengatakan bahwa dia tidak tahu namanya ataupun sukunya. Jadi dia nggak tahu yang dilawan di negeri Wano itu adalah suku ras Lunarian. Dari sini mungkin adalah subjek tes bernama King Albert yang cerita flashbacknya dia melarikan diri dari Pang Hazard bersama Kaido, dan karena Seraphim meniru darah Lunarian, jadi dari sini kekuatan Seraphim memiliki daya tahan sayap yang lebih tinggi. Dari sini juga nih nakama, Zoro kemudian memberitahu kru jika itu masalahnya, maka mereka harus menyerang Seraphim ketika api di punggung mereka padam, pada saat api di punggung mereka hampir tak terkalahkan. Dan dia meminta maaf karena tidak menyadarinya lebih awal. Dari sini nakama, Lucci tidak memperdulikan itu dan tenang mengetahui bahwa mereka memiliki cara untuk menyakiti para Seraphim sekarang. Zoro dengan lucu menambahkan bahwa ciri khas King adalah kulitnya yang warna gelap, rambut putihnya, dan api di punggungnya dengan identik dengan warna Seraphim yang membuat orang lain marah karena tidak menyadarinya lebih awal. Saat kejadian olok-olok kelompok berakhir, di sini Saka beralih ke Luffy dan bertanya kemana dia menuju. Yang pertama, bahwa dia mungkin punya ide di mana Vegapunk asli Stella mungkin berada dan pergi ke sana. Mungkin mereka pergi ke sana, maksud pergi ke Pulau Eke tapi di tempat jalur lain nih. Sementara itu, pertarungan antara Seraphim Boa Hancock dan topi jerami yang terdiri dari Usopp dan Franky dan Vegapunk Lilith berlangsung di lantai 3 gedung C. Pertarungan di antara mereka terjadi setelah si Snake mengubah York menjadi batu dan Lilith menggunakan pistol gelambungnya dengan marah pada yang pertama. Sementara pada awalnya, pistol tersebut tidak melakukan apa-apa pada Seraphim. Namun, dia segera jatuh dan Lilith mencatat bahwa pistol gelembung tersebut diisi dengan energi laut dan memiliki buah iblis yang membuat rentan terhadap senjata tersebut. Di kejadian tersebut, Franky melihat ini sebagai peluang besar untuk menaklukkan si Snake. Dan saat dia pergi untuk menangkapnya, dia segera bangkit kembali dan menendang perut Franky. Kocak banget dah. Di sini nakama, si Snake mulai menggunakan kekuatannya pada musuhnya dan mereka menghindarinya pada saat Franky datang dengan sebuah batu besar dan memukulnya dari belakang. Dari sini pula, saat berada di bawah struktur bola, si Snakes mulai menyerang mengatakan bahwa dia menderita yang membuat Franky merasa kasihan padanya, tetapi si Snake mengubahnya menjadi batu. Dan di sini pula Lilith mencoba memukul si Snake dengan senjata gelembung, tapi dia menghindarinya dan mengelitkan mata pada Lilith dan Usopp lalu mengubahnya menjadi batu. Masuk ke poin terakhir dari cerita 1077, di mana Saka menemukan Vegapunk asli. Nah, narasi dari panel cerita ini kemudian difokuskan pada Saka yang pergi ke tempat Vegapunk yang menurutnya akan ditempati Vegapunk tersebut. Yaitu ternyata dia menemukan Vegapunk di tempat bawah tanah yang dulunya merupakan laboratorium buah iblis. Nah, nakama, pada saat dia turun ke lantai
dia menemukan penjara tempat para Vegapunk dan agen Cyberpool lainnya yang telah dipenjara di bawah tanah. Dari sini nakama, agen Cyberpool memintanya untuk mengeluarkan mereka dari sana, dan Saka terkejut melihat mereka ada agen Cyberpool di lokasi bawah tanah yang telah dipenjara oleh seseorang yang sampai sekarang tidak tahu siapa pengkhianatnya. Di sini nakama, Saka mulai berlari menuju yang pertama dengan senang sekali menemukan Vegapunk tersebut. Dari sini nakama, Vegapunk bertanya kepadanya dengan siapa dia datang ke sini atau dengan siapa Saka datang ke sini. Tetapi sebelum Saka menjawab, tiba-tiba seseorang telah menembak kepalanya, hingga membuat semua orang di dalam penjara terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi saat orang yang menembak Saka perlahan pergi dengan kepala meledak dan tepat dan tepar seketika di bawah tanah Dr. Vegapunk. Ini siapa pengkhianatnya? Aku akan ungkapkan di chapter 1078 sekarang ini. Cerita chapter One Piece 1078 dibuka dengan terungkapnya rencana besar Angkatan Laut ini berkat komunikasi pribadi antara Stussy dan juga Sentomaru. Dari sini nakama, Stussy menjelaskan bahwa ada dua alasan utama mengapa Angkatan Laut melakukan serangan dalam skala besar. Yang pertama, Vegapunk berhasil menemukan apa yang tidak ditemukan oleh cendekiawan Ohara. Yang kedua, Egghead memiliki pertahanan yang sangat kuat. Di sini, nakama, alasan pertama yang diungkapkan oleh Stussy tersebut menarik. Karena artinya, nakama, Vegapunk tahu bahwa tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Dari sini, nakama, apakah artinya seluruh penemuan dan teknologi tersebut adalah hasil penelitian abad kekosongan atau yang disebut dengan Void Century? Jawabannya, menurut gue, jawabannya adalah iya. Karena Vegapunk dan Saka sendiri yang mengatakannya. Nah, nakama nih, meskipun begitu, kita masih belum tahu nih sampai sejauh mana Dr. Vegapunk tahu tentang sejarah dan informasi masa lalu. Poin cerita pertama yaitu situasi di berbagai tempat. Dari sini gue jelasin, situasi di chapter 1078 semakin kacau, yaitu terjadi di berbagai tempat di Pulau Egghead. Seperti yang diketahui sebelumnya, kru topi jerami akhirnya memutuskan untuk berpencar demi mencari keberadaan Vegapunk dan Moni. Namun ternyata mereka mengalami nasib buruk di mana para Seraphim justru datang menyerang. Efeknya, misi mereka jadi terhambat dan yang parahnya banyak dari mereka yang jadi korban. Contohnya ya, Pythagoras yang hampir tewas akibat diserang Seraphim. Bahkan di chapter 1078 akhirnya dia harus hancur setelah si Snake hancurkan kepalanya. Franky sendiri di sini nakama di visual ini dalam keadaan tidak berdaya setelah separuh tubuhnya berubah menjadi batu. Usopp dan Lilith bahkan seluruh kru tubuhnya terkena efek dari buah Meromeronome dari si Snake. Hal ini tentunya tidak baik bagi kru topi jerami. Poin selanjutnya yaitu Seraphim terlalu kuat. Dari sini nakama, Roronoa Zoro di chapter sebelumnya memberikan informasi kepada Luffy, Lucci, dan Kaku tentang Seraphim yang mirip bangsa suku Lunarian. Dari sini dia tahu jika bangsa Lunarian memiliki kelemahan di bagian punggungnya, yaitu ketika api di punggung mereka padam. Namun di chapter ini dijelaskan bagaimana api tersebut tidak pernah padam. Waduh, makin hari makin mengkhawatirkan ya buat nyalahin Seraphim. Hal ini di sini membuat mereka kesulitan menghadapi kedua Seraphim. Dari sini, gue mau ngasih tahu, momen tersebut pun memunculkan pertanyaan. Apakah artinya Vegapunk sudah mengetahui kelemahan tersebut? Jika ya, jadi mungkin saja Vegapunk sudah melakukan modifikasi terhadap kelemahannya, sehingga kelemahan Seraphim bukan terletak di api yang di belakang punggung mereka. Jadi nakama, bisa jadi Seraphim memiliki kelemahan lain di bagian tubuhnya atau ada hal yang tertentu membuat mereka semakin lemah. Poin cerita selanjutnya yaitu insiden Egghead.
Salah satu hal yang menarik yang muncul di cerita chapter One Piece 1078 adalah pembahasan tentang insiden Egghead. Dari visual tersebut, menurut sang narator, Egghead tersebut pada 3 bulan yang lalu pada saat itu, pihak World Government atau pemerintah dunia mendapatkan kabar jika Vegapunk sudah melakukan pengkhianatan. Dari sini, dia melakukan penelitian tentang abad kekosongan yang mana hasilnya jauh melebihi para sejarawan maupun para cendekiawan warga bangsa Ohara. Nah, nakama, hal ini membuat pemerintah dunia memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran ke Pulau Egghead. Dari sampai-sampai nakama, pihak Angkatan Laut bahkan mengerahkan armada yang sangat besar dan menakutkan, di mana skalanya penyerangannya jauh melebihi insiden Ohara. Namun yang menarik adalah ketika rencana mereka hendak berjalan, situasi tidak terduga muncul, di mana di sini kru bajak laut Mugiwara Luffy sedang berlabuh di Pulau Egghead. Menarik tentunya untuk melihat apa tindakan mereka selanjutnya dan rencana apa yang disiapkan untuk menghadapi Luffy. Poin cerita terakhir dari 1078, terungkapnya sosok pengkhianat di balik kekacauan Pulau Egghead. Setelah beberapa chapter kita diperlihatkan bahwa ada sosok pengkhianat yang berkeliaran di Pulau Egghead, kita akhirnya tahu ternyata siapa sosok pengkhianat tersebut. Di akhir chapternya diperlihatkan ternyata salah satu satelit Vegapunk atau kloni Vegapunk yang bernama Vegapunk 06 York, yang ternyata nakama merupakan pengkhianatnya saat ini. Yang menarik adalah ada dua alasan mengapa York memutuskan untuk berkhianat. Yang pertama aku jelasin, dia ingin menjadi bagian dari kaum naga langit Tim New Beetle. Yang kedua, York ternyata tidak ingin ada Vegapunk lain di dunia ini, maksudnya di dunia Pulau Egghead. Dia ingin menjadi satu-satunya dokter Vegapunk. Karena itulah tujuan York adalah menghabisi seluruh Vegapunk yang ada. Dari sini nakama, yang menarik adalah narasi terakhir yang menyebutkan jika hasrat terbesarnya akhirnya terungkap. Artinya, menjadi satu-satunya Vegapunk bisa jadi merupakan keinginan terbesar York. Nah, nakama, berdasarkan cerita One Piece di chapter 1078, akhirnya kita mengetahui berbagai hal menarik dan juga fakta-fakta yang luar biasa. Misalnya nih, tentang pengetahuan Vegapunk tentang masa lalu, dan juga keinginan atau hasrat terbesar York. Jadi nakama, masih harus kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya di Pulau Egghead ini. Dan menarik juga untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh pihak World Government dan Angkatan Laut. Mungkinkah ini insiden perang Impel Down Jilid 2 akan terjadi? Mungkinkah para kru bajak laut topi jerami bisa survive alias bertahan hidup menyelamatkan diri dari serangan robot Serafin? Dan bisakah mereka menyelamatkan Dr. Vegapunk dari pengkhianatan York itu sendiri? Mungkin kita bisa tunggu di cerita chapter One Piece selanjutnya. Sekian dari gue, mohon maaf kalau ada kesalahan. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Konnichiwa dan sayonara nasana, bye bye desu ka.